dari situ aku belajar, oh oke, pola atau pattern beasiswa ini adalah cocok-cocokan. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya emang bukan rezeki atau nggak keterima, itu menurut aku bukan elonya yang nggak worth it atau nggak bervalue, tapi memang belum cocok aja. Jadi swipe right aja, lanjut aja main dating apps, jangan langsung uninstall dating apps-nya, jangan langsung menyerah. Betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat makan mungkin nanti ya teman-teman yang nontonnya sambil makan juga bisa. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, lengkap nggak tuh ya sama saya? Oke, halo Sobat Abdi Muda. Ini tolong dimaklumi, jadi kalau misalnya nanti ada salah-salah ya, karena hostnya masih magang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rifki Rahadi yang akan memandu disposisi kali ini. Disposisi apa? Yaitu adalah Diskusi. Diskusi atau dinas nih? Jadi gimana maunya? Diskusi podcast asik dan santai. Oke, mohon maaf ya. Tadi karena hostnya masih magang ya. Oke, Aman jadi aja. diskusi Podcast asik asik dan dan santai. Disposisinya dari mana sih Dari sebenarnya? masyarakat lah. Oke, gimmick banget hidup kita ya. Bener. Ya, baik, luar biasa. Disposisi sendiri adalah ruang buat kita diskusi, sharing pengalaman-pengalaman atau point of view yang mungkin kita alami di masa-masa sekarang atau di kehidupan sehari-hari terkait ASN. Gue nih apa tuh? Kayak kita banget ya ASN ya. ASN kita banget ya. Mbak kan belum dikenalin kok, udah nyambung sih. Iya. Oh gitu ya. Inisiatif ya. Karena soalnya kita emang konsepnya ngobrol sih. Jadi walaupun narasumbernya belum dikenalin tuh udah langsung masuk aja gitu, langsung nimbrung ya. Oke, baik. Jadi hari ini di podcast disposisi kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa karena bintang tamu kita juga atau narasumber kita juga kali ini luar biasa. Ini saya ngerasa sih, saya merasa ada mereka, jadi saya nggak produktif gitu. Karena di saat Karena memang kita sebintang itu. sebintang luar biasa. Selebriti Ini Patrick, atasnya kalian. super mega bintang. Iya, jadi di saat teman-teman ini udah sibuk nulis esai, mock up interview, atau ngurus dokumen-dokumen, saya sibuk rebahan kan, jadi merasa nggak produktif nih Kak. Lah bukannya sibuk nge-MC wedding. Iya, gitu. Gak apa-apa, saya bikin esnya sambil rebahan. Oh gitu. Baik. Tapi sebenarnya berarti rebahan nggak salah-salah banget ya. Oke, karena podcast kita kali ini mau ngebahas terkait ASN yang go global. Jadi apa tuh? Ini konteksnya untuk mencari beasiswa dan pengembangan diri. Oke. Ih, luar biasa. International sekali. International, gokil. Civil servant dong, Iya, civil bukan ASN. Benar karena kita Oh, ada di iya. Indonesia Indonesia. nih, kebetulan. Oke, baik. Jujur setiap kalau saya pribadi ya, setiap ngebahas beasiswa itu ada rasa insecure sendiri, Kak. Waduh, Kenapa jangan tuh? dong. Karena ya kan saya nggak pernah dapat Belum. beasiswa ya, atau belum, amin. Siapa tahu nanti Belum. dapat beasiswa MC wedding internasional. Amin, Diundang amin. Presiden Putin. Waduh, langsung jauh gitu. Spasiba, Langsung. spasiba privilege. Iya, Thank you. gitu. Langsung. Oke, baik. Ini ngobrolnya terlalu bercanda gitu ya. Kita sekali-sekali mau yang serius dong ya. Oke, Jadi oke. karena kita ngomongin ASN Go Global, beasiswa, konteksnya dan pengembangan diri. Jadi ini luar biasa, saya punya bintang tamu ada 4. Bintang. Kak Esi, Kak Yusi, Kak Yuna, Kak Risa. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Dari celotehannya sih sehat kayaknya ya. Soalnya Bersemangat. aktif banget ya, bersemangat Iya. luar biasa. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oh, langsung Ini nggak ada ditanya-tanya suara. loh, takut loh ya. Ini nggak ada suara jeng-jeng gitu. Iya, durasi nih ya. Ini ketahuan dikejar deadline kayak jadi buru-buru ya. Oke. Langsung pertanyaan ya. Jadi biar mungkin teman-teman
juga mau tahu nih pasti nih, terutama sih saya nih. Karena abis ini saya akan teror kalian semua buat tutorin saya biar gimana cara dapat Oh. beasiswa. Siap. Agak curhat ya. Oke, jadi awalnya gimana sih Kak? Kalian tuh bisa daftar? Apakah nekat? Ataukah memang sudah persiapan dari lama-lama? Udah punya mimpi nih pengen studi di luar negeri atau kampus impian gitu. Mungkin Kak Yusi dulu kali ya. Siap-siap konsepnya ini dak-dek. Langsung menconga. Kirain tadi mencet bel, Kak. Udah mau jawab duluan mencet bel, ternyata dipanggil. Oke. Iya. Kalau saya awalnya coba-coba. Enggak dong. Iya, penjual bakso borak gitu kan. Oke. Nggak, jadi memang dari kuliah S1 itu sudah sangat termotivasi untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri gitu. Karena saya dulu kan S1 di Universitas Brawijaya yang keren itu. Oh. Terus dosen-dosen saya itu kebanyakan lulusan dari OSI. Dosen-dosen saya itu lulusan Monash gitu. Oke. Dan saya bisa melihat dosen-dosen yang lulusan dari luar negeri ini mereka itu sangat capable gitu ya untuk menyampaikan materi, cara mengajarnya, dan wawasannya sangat luas gitu. Kak, Dan mohon maaf nih MC lupa. Mungkin perkenalan dulu. Ya kan sambil cerita, sambil kenalan dulu ya Kak. Oke, boleh. MC kan hilaf ya, namanya Oke, juga MC. manusia Oke, ya. masih magang tolong. Tolong masih magang. Potong gaji sih ya. Nggak apa-apa, ada invoice 50%. Oke. Nama saya saya adalah Yusi dan kebetulan saya ASN yang mendapatkan beasiswa LPDP ke oke. Australia, tepatnya di LDP awarding. pamer kaos. Oh, Iya, baik. oke. Jadi gitu. Jadi kalau untuk motivasi sih memang dari S1 ya kayak termotivasi dari memang role model saya itu memang dosen-dosen saya yang pintar-pintar itu. Dan pada saat itu saya termotivasi seperti mereka gitu. Jadi mulai saat itu motivasinya terus karena untuk sekolah master itu kan nggak langsung kita, kalau menurut saya ya, tidak lulus S1, bachelor, belum punya pengalaman langsung ambil S2. Kalau saya pribadi saya cari kesempatan kerja dulu, bekerja atau kondisi lapangan, dan ketika disebut master ya kamu tahu kondisi realnya itu seperti apa, dan ilmu master ini melengkapi ilmu kamu gitu. Dan saya lulus pada saat itu 2015 dan tahun 2022 saya baru bisa dapat LPDP-nya setelah 2 kali mendaftar gitu. Jadi tidak one shot ya. Jadi pernah gagal beberapa kali di beasiswa lain juga gitu. Tapi karena saya sangat termotivasi itu, sangat termotivasi. Jadi ada jalannya gitu, ada jalannya. Luar biasa. Dan dicoba sampai lolos gitu. Itu sih motivasinya itu sih. Luar biasa. Dan untuk sebenarnya lebih ke karakter development sih kan. Jadi karakter. Terus dapat global exposure juga, networking gitu. Jodoh exposure? Jodoh exposure. Masuk ke network. Gak apa-apa, yang penting exposure itu masih positif ya kan. Betul. Oke, kita lanjut ke narsum kita, Kanisa silakan. Waduh. Silakan Apa nih, perkenalkan dulu. perkenalkan, Baru jawab pertanyaan saya. Oke, saya Nisa. Alhamdulillah barusan aja pulang dari Inggris. Oke, dan terima kasih Kak. Dapat beasiswa chevening. Tapi dulu jadi 2024 sampai 2025. Di 2023 sebelum berangkat itu sempat juga dapat beasiswa short course, itu namanya SCP, jadi Singapore Cooperation Program. Jadi nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol ya Kak Rizky ya terkait chevening dan juga terkait SCP. Gitu. Luar biasa. Next. Apa nih? Udah, kenalan doang. Sabar ya. Mungkin pertanyaannya baru itu dulu, nanti baru kita dalami ya. Oke, baik, selanjutnya Kenalan dulu nih berarti ya. Kenalan dulu, terus kayak motivasinya nekat. Atau emang udah mimpi dari Belum itu menjawab tadi. baru perkenalan ya? Kayaknya udah lama banget sih Kak. Oke, ya. Mohon maaf Casey ditutup dulu. Iya, ya. aman Silakan, aja. Kanisa. Oh gini ya kerjanya jadi moderator ya? Oke. Motivasi saya sebenarnya iri ya. Kenapa teman-teman saya pada dapet, saya belum? Yang Nggak penting apa-apa. nggak dengki Kak, Iya, karena nggak. itu Tapi
positif. kita harus ya mengubah itu jadi positif. Berarti iri dengki membawa rezeki gitu ya. Betul. Oke. Nggak pakai dengki sih. Oh, iri membawa rezeki. dikit. Gitu. Dan emang kalau misalnya daftar beasiswa, tadi kita kayak aku dan Yusi mirip ya, lulusnya udah dari 2014, baru kuliah tuh 2024. Jadi memang butuh 10 tahun. Jadi kalau misalnya belum dapat semangat ya Ki. Kita berapa tahun? Oke. Saya 10 tahun sampai akhirnya bisa kuliah Oke, S2. baik, Jadi baik. kalau ya itu sih daftar pokoknya semuanya banyak yang didaftarin. Akhirnya yang nyangkut di tadi di Inggris, terus sebelumnya short course di Singapura. Gitu. Oke. Berprestasi sekali kakak ini ya. Oh, luar Tidak, biasa. banyak gagalnya ya. Saya banyak gagal ya. Iya, sebelum itu tapi memang luar biasa ya pencapaiannya ya. Selanjutnya kayak sih silakan perkenalkan. Oke, halo semuanya. Aku Esti. Kebetulan aku mengambil studi lanjut di Inggris di London School of Economics LSE. Terus itu tahun 2023-2024 gitu. Aku lulus 2018. Terus aku juga kebetulan alhamdulillah rezeki untuk short course di Australia bersama dengan Australian Award Scholarship. Bukan sombong, tapi ini adalah Enggak, kobaran dari situ cipratan. udah sombong sih. Dari situ udah sombong. Cipratan untuk teman-teman abdi muda semuanya oke. gitu kan. Dan juga baru saja selesai short course di Cina. Terima kasih KTLM gitu. KTLM, jadi teman-teman kalau misalnya mau short course biasanya bisa cari di KTLM gitu. Jadi aktif-aktif aja gitu. Kalau apa tadi pertanyaannya, tekanan apa? Kira udah jawab langsung aku ya. Modal Motivasi. nekat, karena nekat atau udah mimpi dari Jawaban singkatnya kecil? kombinasi, karena emang dari kecil dari 2011-2012 itu emang mimpi banget sih paling London, apa-apa Oh. London, apa-apa Inggris gitu. Jadi mimpinya di situ, cuman untuk nekat untuk daftarnya adalah saat memulai persyaratan udah langsung daftar gitu. Jadi kombinasi, Kak. Emang boleh ya kak sebersinar itu? Wah, kita harus dong shining shimmering splendid. Kak, jangan silau. Tanya semata bagi kita. Silau. Oke, thank you Esti. Sekarang ke Kak Yuna. Oke, halo, aku Ayuna. Di sini sebenarnya lebih ke pengembangan diri ya. Oke, ha. Kalau S2 belum lagi proses, doain ya. Di sini aku sebagai salah satu awardee short course Australia Awards yang tadi kayak KST juga. Untuk motivasinya sih sebenarnya jujur karena gabut. Ini pertanyaan, ini jawabannya paling jujur ya. Jujur karena gabut kayak aduh efisiensi nih gue harus ke luar negeri pakai duit apa nih anggaran nggak ada dari kantor ya sudah cari scholarship yang memang cocok ternyata relate banget sama apa yang ku kerjain sekarang gitu. Oke. Motivasinya itu sih. Berarti bertiga sobat kanguru nih ya kan? Sobat Kanguru. walaupun tidak lama ya. Belum lama ya. Sobat Kang Yuru ya. Kang Yuru. Oke, mungkin masih ke Kak Yuna. Ada rasa insecure nggak sih pas awal daftar? Karena iya kalau aku pribadi ya, dan mungkin sebelum kakak ada di tahap ini, pasti kan pernah punya rasa ragu. Iya, iya, benar. Gue mau coba nggak sih? Iya. Gue bisa nggak sih? Iya, iya. Bahasa Inggris gue mampu nggak Iya, sih? iya. Nah itu gimana cara ngatasinnya Kak? Hmm. Dan pernah ada di fase yang sampai nangis-nangis? Oh, sering banget. Oke, coba silakan Kak Yuna. Kalau aku sih insecure pasti ada ya, Oke. apalagi di lingkungan Merasa kerja. merasa nggak kompeten nggak? Betul, di lingkungan kerjaanku itu, wah bisa dibilang memang mereka backgroundnya luar biasa gitu. Bukan biasa di luar ya? Biasa main ya kayak biasa main. Jadi banyak sekali yang sudah S2 bahkan S3 itu juga banyak gitu. Oke. Nah, terus apalagi dulu yang kepalanya yang dulu itu punya program yang masih lanjut sekarang 500 doktor gitu tuh mungkin lumayan wow. hit sih ya programnya 500 Sangat suportif doktor. ya sebenarnya kepalanya. Nah, tapi di fase-fase itu juga ternyata itu menjadi salah satu motivasi juga gitu untuk terus berkembang karena apa didukung sama instansi gitu. Jadi insecure terus juga di samping insecure ada juga proses ya, proses yang banyak panjang banget dijalanin gitu. Kalau apalagi kakak ini yang sudah S2 juga dan juga lolos short course dan lain sebagainya itu tidak mudah gitu. Banyak banget kerikil-kerikilnya, banyak banget batu-batu besarnya yang mungkin nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman oh jalan-jalan nih di London, jalan-jalan nih di Australia. Emang bener.
Jajan di Singapura. Pakai sepatu roda. Tapi sebenarnya tuh banyak banget rasa-rasa yang termasuk insecure itu Oke. tadi gitu. Oke, karena orang kan cuma lihat nih kalau kita posting ya, Kalau yang misalnya posting, seru-serunya aja, Emang jalan-jalannya bener, aja ya. bener suka. Maksudnya di luar itu kan nggak tahu orang-orang yang Benar, berdarah-berdaranya, Betul, kayak nyusun esai, tidur pagi. gagalnya. Gagal. Jarang ada orang yang cerita gagal Nah. juga berapa kali nih. Nah, kan yang kelihatan kan cuma ya Penolakan. suksesnya, dia keterima berhasil di sini, nah gitu. Cuman, oke, kalau Kak Yosi sendiri, Insecure apa nih? Insecure waktu daftar ya. mm, Kalau insecure waktu daftar itu lebih ke seperti berusaha sendiri gitu. Karena berada di lingkungan yang tidak suportif ya. Misalnya dari orang tua juga pada saat itu kurang mendukung gitu. jadi nggak punya tutor gitu Bener, ya. bukan nggak punya tutor. Kalau aku tutor memang harus ada. Kalau menurutku kalau mau Supporter. apply beasiswa tuh kita harus punya tutor. Oke. Yang bisa ngasih kita masukan esai kita, CV kita, Hmm. cara kita interview, cara kita jawab pertanyaan gitu. Cara ngeles-ngeles dikitnya kita. Oke. Harus ada tutornya, memang itu ada Dan triknya tipsnya gitu. ya. Cuman kita kan kadang butuh support ya pada saat kita down, pada saat kita gagal, pada saat kita merasa kesulitan. Aku tuh harus ngerasa aku punya support gitu. Ternyata pada saat itu aku tidak ada support itu, even dari satkernya sendiri gitu. Pada saat itu tuh kurang support, orang tua juga kurang support. Jadi sebenarnya gue kayak lari sendiri ya gitu. Tapi iya pada akhirnya kalau dilakuin ya karena pada saat itu aku sih keep moving forward ya. Maksudnya tetap dicoba, walaupun gagal coba lagi, gagal lagi akan coba lagi gitu. Kalaupun nggak ada yang support, aku akan mensupport diriku sendiri gitu. Insecure di situ, apalagi bahasa Inggris juga sempat ada rasa insecure juga karena kan memang kalau aku S1-nya kan memang mix bahasa Inggris. Terus Oke. setelah kerja kan emang bahasa Inggrisnya tuh Udah jarang dipakai. internasional dari dulu ya ternyata. ya. Iya, udah internasional. Cuman dulu kan aku sempat kerja di rumah sakit dan itu rumah sakitnya banyak ekspat yang di situ. Cuman kelatih kan bahasa Melatih. Inggrisnya terlatih untuk Praktek ya. tapi setelah jadi ASN kan tidak berbicara lagi bahasa Inggris lagi. Jadi lidahnya tuh kalau nggak Jawa Indonesia gitu. Jadi Oke. agak-agak lupa gitu. Jadi pada saat itu ya ada kesulitan tes IELTS sampai Jadi 2 kali. tantangan. Iya, sampai 2 kali gitu kan gitu. Jadi merasa insecure gue kayak bego gitu. Tapi kayak ya udah jalani kok retake IELTS ya retake aja. Gak ada duitnya ya udah nunggu gajian lagi kayak gitu. Jadi Waduh, oke. walaupun insecure tetap dijalanin aja gitu. Apakah berpikir sama kalau misalnya itu Atau sandwich generation? Kak? Enggak, kalau aku dibilang sandwich enggak ya, karena tidak menyupport material gitu Oke. ke orang tua. Ya kalau memberikan tetap memberi kayak gift gitu, tapi untuk mensupport finansial per bulan itu sebenarnya enggak. Jadi aku bisa Ah, alhamdulillahnya aku tetap bisa menyisihkan pundi-pundi pundi-pundi. itu untuk support pundi-pundi itu untuk hal support teknis ya. kalau teknis seperti itu. Supportnya itu lebih ke kayak yang bikin secret kayak emang kamu bisa gitu. Emang sekolah tuh harus keluar negeri. Nah, kayak itu kan kamu udah ASN, kenapa harus sekolah-sekolah? Kan kamu diem aja juga naik pangkat, naik golongan. Kenapa harus sekolah lagi? Gitu. Suka ya sama gesture. Ekspresif kan, Iya, ekspresif. betul. Emang harusnya pas. Nah, itu Jadi luar gitu, biasa. gitu. Jadi Oke. sebenarnya support dari orang terdekat aja sih sebenarnya ini. Luar biasa. Oke. Selanjutnya Kak Esti. Yang Kalau aku, aduh, Sepede ini pun masih insecure loh. Pernah insecure gitu kan, apalagi nggak lepas dari kegagalan gitu. Mungkin memang cheveningnya one shot. Tapi namun aku pernah ditolak juga 2 kali di beasiswa LPDP waktu itu gitu. Udah sampai tahap interview tapi memang bukan rezekinya gitu. Nah, sebenarnya dari momen kegagalan itu sebenarnya bikin mindset aku berubah. Makanya mulai saat itu aku mikir kalau misalnya beasiswa atau scholarship itu emang kayak dating apps. Jadi cocok-cocokan. Oh, benar. Believe it or not, teman-teman sobat Abdi Muda semuanya, sebenarnya beasiswa itu udah punya karakter masing-masing dan udah punya sebenarnya target karakter masing-masing. Betul. Jadi kalau misalnya emang buat aku dulu mikirnya adalah kalau misalnya emang gagal, oh berarti oke, kita emang nggak cocok aja. Kayak di dating apps aja kalau nggak cocok emang nggak match. Jadi keep swiping aja, Swipe kanan apa kiri?
kiri gitu kan, jadi nggak Familiar. masalah Iya. gitu kan. Kadang kalau misalnya nggak cocok kan malah dipaksain gitu. Oke. Nah itu dari situ motivasi aku untuk yang kayak oh oke, berarti sama beasiswa ini emang nggak cocok. Mana sih beasiswa yang cocok sama karakter aku, sama yang dicarinya apa gitu kan? Karena setiap beasiswa itu nyarinya beda-beda. Ada yang mungkin memang mendahulukan yang terkait leadership atau kepemimpinan, ada yang emang mungkin kontribusi saat kembali ke negaranya, atau misalnya lebih menunjukkan ke riset gitu. Oke. Jadi kayak beda-beda. Nah, dari situ aku belajar, oh oke, pola atau pattern beasiswa ini adalah cocok-cocokan. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya emang bukan rezeki atau nggak keterima, itu menurut aku bukan elonya yang nggak worth it atau nggak Iya. bervalue, tapi memang belum cocok aja. Jadi swipe right aja, Iya, lanjut benar, aja benar. main dating apps, jangan Benar, langsung benar. uninstall dating Ah, apps-nya, benar. jangan langsung menyerah. Betul. Ganti dating apps yang lain ya. Siapa tahu jodohnya di yang lain. Analoginya kok agak itu ya. Analoginya pas Agak banget. iya, Pas pas ya. banget ya. Bener. Aku jadi optimis apa yang dibilang sama Kak Yusi di awal tadi. Kalau misalnya nanti suatu saat ada beasiswa khusus MC wedding ya. Karena kenapa? You never know ya kan? Never know. Atau short course gitu. Nah, oke. Gitu. Thank you. Karena kan Anissa, tidak selamanya pendidikan itu akan linear S1, S2, S3. Betul. Kadang akan short course, akan banyak short course, atau banyak yang ngambil second master, it's okay. Tidak semuanya orang tuh mau riset gitu. Ya kan? Nggak semuanya orang tuh mau riset. Betul. Kadang kita pengen second master atau gue mau short course aja, it's okay. Atau capek nih gue mau berhenti dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu tergantung Nggak apa. kemampuan Iya, dan betul. mood kita aja kali ya. Betul. Oke, selanjutnya Kak Anissa. Oke, kalau insecure tadi Kak Yusi bilang ya dia 2 kali IELTS, saya 6 kali IELTS teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bahasa Inggrisnya pas-pasan kayak saya sama kita Iya. Agak tertampar saya. Buat yang bahasa Inggris pas-pasan, saya dulu 6 kali IELTS, 3 kali TOEFL IBT, 3 kali TOEFL ITP. Jadi sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan. Asam garam Itu kalau di chat emot dolar yang biru itu. Kak Yusi kalau Kak Yusi kan kalau saya alhamdulillah support system mendukung. Support uang. Ternyata support finansial ya Kak ya. Oke. Saya kekurangan finansial. Karena 1 kali IELTS 3,5 juta. Saya coba bayangkan hitung Itu 1 kali tukin. Iya gantung. Tergantung. Tukinnya 100% apa 80%? Iya. Instansi apa dulu nih? Kaum 80% menangis, kayak langsung hilang duitnya. Iya, gitu. Jadi insecure-nya itu bahasa Inggris dan juga sebenarnya insecure di saya kan tadi ya udah bilang ya kayak lulus S1 2014, terus mulai S2 lagi 2024. Jadi kayak aduh Lama. gue bisa nggak sih mengikuti perkuliahan? Ibaratnya udah nggak pernah nulis esai kan, esai bahasa Indonesia aja nggak pernah, apalagi esai bahasa Inggris. Jadi insecure tuh lebih ke banyak banget overthinking kayak kalau gue kuliah lagi bisa nggak sih ngerjain tugasnya, bisa nggak sih ngomong di kelas gitu. Iya, benar-benar. Jadi cuma ya itu tadi ya karena iri dengan foto-foto highlight orang-orang di Instagram. Ternyata itu bisa jadi motivasi Coba juga lagi. ya. Gimana pun caranya, gue akan buat itu highlight. Dan terwujud. MC terwujud ya. Jadi kalau lihat postingannya Kanisa tuh udah Jajar bendera-bendera gitu. internasional banget, iya. Kayak Udah juga ada bendera highlight ya. itu bendera-bendera jajar-jajaran Gitu. kecil gitu. Udah Jadi- mengorbit ya. Matahari. Pokoknya itu tadi sih saran buat teman-teman Oke. kalau emang insecure terutama di bahasa, jangan takut karena hampir kita semua Ya. dan itu tuh wajar karena kan kita Bukan first bahasa. language-nya bukan bahasa Inggris ya. Jadi wajar banget dan sekarang tuh banyak banget nih sarana-sarana yang gratis. Misal uangnya mepet juga. Iya, benar, Sesama ASN uangnya mepet. Itu kayak di YouTube itu banyak Iya. banget sarana pembelajaran yang gratis-gratis dan beberapa penyelenggara tes-tesan bahasa Inggris itu kadang tuh suka ngadain prize yang hadiahnya tuh bisa free. Nah, aku waktu itu sempat free 1 kali TOEFL IBT ya. Oh. Karena ya ada beberapa quiz-quiz atau beberapa event-event yang ketika kamu ikut itu tuh banyak lah mereka ngasih free-free gitu. Jadi kalau misalnya uangnya kurang, banyak jalan menuju bisa tes bahasa Inggris. Oke, baik. Ya, masih nyambung sih Kak sama pertanyaan, masih nyambung sama statementnya Kanisa. Kalau misalnya hal itu udah kita lewati, kayak proses-proses itu kita lewati. Nah, tantangan terbesar Kak pada saat
proses seleksi itu di mana Kak? Dan mungkin ini tips juga buat nanti teman-teman ASN yang mau apply beasiswa punya gambaran nih Kak. Hmm. Biar ada tips dan triknya kalau misal menghadapi tantangan di tahap dokumentasi atau tahap interview, kalian tuh harus kayak gimana tuh? Gimana Kak? Siapa? Langsung. Iya, kan tadi nyebutnya nggak bisa. Langsung ya. Kan saya Oke, nanya. oke, langsung. Oke. Kalau dari saya sih jujur, ini esai ya. Karena emang bener-bener tuh bikin esai sebenarnya esainya let's say kayak 500 atau berapa? 250 atau 2000 gitu ya. Emang sih esainya kayak saat itu juga. Tapi esai ini tuh ada cara mengisi esai itu kayak bener-bener perjalanan hidup kita tuh dari ke belakang. Jadi emang bikin esai itu menurut saya sih jadi bikin kita lebih mengenali diri kita lagi. Jadi kan ya esai itu kan biasanya kenapa sih pengen kuliah di situ? Ya. Kenapa negara itu? Kenapa jurusan itu? Apa sih goals kamu ke depan? Apa yang sudah kamu lakukan ke belakang? Semua itu dituangkan di satu esai yang mungkin beda-beda ya jumlah katanya. Nah itu tuh menurutku yang paling susah adalah mengisi esai yang tepat yang sesuai dengan karakteristik kita, dan tadi Esti juga sempat bilang karakteristik beasiswa tersebut juga gitu. Jadi kayak oke lah kita ceritain diri kita, tapi kita harus tahu nih kita menuju ke beasiswa yang mana. Beasiswa tersebut tuh menonjolkan hal yang mana. Nah, kita nanti bisa menonjolkan hal tersebut gitu. Nah, Jadi kalau justru itu pun juga jadi apa ya? Jadi masalah Iya. terbesar ya. Karena kalau misalnya nggak sesuai sama apa kriteria yang dicari sama beasiswa itu juga jadi bumerang buat kita kalau misalnya esainya melenceng ya. iya, kayak gitu sih. Ya itu yang paling susah beasiswa. Dan tadi caranya sih emang benar-benar kita harus kayak ngelis lagi sebenarnya apa sih keinginan kita goalsnya tuh apa, pengen kuliah tuh karena apa. Terus tadi mungkin looking back lagi ke belakang, apa sih kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menunjang si pembelajaran kita selama kuliah nanti gitu. Oke. Dan tadi goalsnya apa. Jadi emang kayak itu tuh nggak bisa sistem kebut semalam sih ngerjain esai. Jadi kayak buat teman-teman yang pengen daftar beasiswa kayak mepet deadline itu sangat tidak disarankan. Oke. Mungkin kalau untuk tugas lain oke lah ya. Untuk pekerjaan di kantor mungkin ada hal-hal yang bisa kita kerjakan SKS, tapi kalau untuk esai beasiswa tuh jangan sih. Dan harus ada yang bantu review ya Kak. Betul. Gitu. Karena kadang kita udah ngerasa, ih keren banget nih gue, kayak CV gue keren banget, pas dibaca kayak Apa nih? Apa nih bener-bener. gue nggak paham. terus kayak nggak nyambung nih paragraf ini sama paragraf Iya. ini gitu. Jadi kita butuh orang untuk nge-review, tetap butuh Oke. orang untuk nge-review. Butuh tutor juga ya. Betul. Kalau Kak Yuna sendiri? Kalau aku sih berkaitan dengan esai ya. Kalau berkaitan dengan esai itu yang paling susah adalah how to deal with myself gitu. Jadi kayak bagaimana aku itu bisa berkomitmen untuk menyelesaikan esai itu. Karena kan itu nggak hanya butuh yang benar katanya Kanisa kayak perjalanan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri gitu ya. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa menaruh komitmen itu untuk menyelesaikannya. Karena yang paling menjadi musuh terbesar itu adalah waktu gitu. Kalau mendaftar beasiswa terlepas dari deadline-nya adalah waktu bagaimana kita bisa looking back tadi yang sebelum-sebelumnya dan menuliskannya di dalam kata-kata yang sesuai dengan kriteria-kriteria kayak beasiswa dan kriteria sesuai pertanyaannya atau tujuan dari esai itu. Kalau menurutku sih itu bagaimana kita itu bisa memanage semuanya itu well managed dan juga kita bisa deal dengan diri kita untuk bisa menyelesaikan itu yang sesuai dengan kriteria beasiswa dan juga kriteria dari kitanya sendiri gimana. Itu Jadi sih biar menurutku. balance ya. Betul. Oke. Kalau Kak Yusi sendiri nih, tadi kan tantangannya ada di level esai, Kanisa sama Kak Yuna. Oke. Kalau Kak Yusi sendiri ada tantangan tersendiri nggak? Pada saat proses Proses seleksi. Apakah proses saat seleksinya ya. interview atau saat ngumpulin dokumennya nih? Apalagi kalau misalnya ada persyaratan ijazah TK. Ijazah SD. Itu kan agak repot ya. Ngumpulinnya Benar-benar nyari-nyari. legalisir, bonus. benar-benar. Iya, betul. Kalau saya pada saat itu lebih agak susah diizin ya. Oke. Diizin dari instansinya ya. Sama. Agak terkendala itu, tapi pada akhirnya selesai juga. Maksudnya pada akhirnya teratasi itu dan alhamdulillah lancar. Interview, yang penting kita yakin sih. Interview itu kadang menjebak ya. Kadang interviewernya baik. Terus kayak
ngobrol aja sama kita, tapi ternyata pertanyaan-pertanyaan tuh kayak menjebak gitu. Jadi kita harus tahu trik-triknya dalam menjawab pertanyaan juga gitu. Itu sih. Oke, Kalau aku lebih ke ya sangat tergantung situasi ya gitu. oke, luar biasa Tergantung- kayaknya udah Karena udah Kayak handal di setiap kondisi dan situasi ya. enggak. Cuman ya kita pinter-pinter jawab aja. Jadi Oke. kalau kita jawab di interview ya jangan jauh-jauh dari esai gitu. Terkadang juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak juga ada gitu. Oke. Makanya kita harus banyak-banyak belajar interview sama yang udah-udah sama award yang udah gitu. Karena kita jadi tahu pertanyaan-pertanyaan yang menjebak itu seperti apa gitu. Oke. Kalau KST sendiri? Kalau aku mungkin kalau dari tadi SI mungkin aku lebih fokus ke pelatihan short course ya dari KTLN kali ya. Nah, kalau misalnya aku memandang sebagai ASN itu kesempatan buat sekolah memperkaya diri, belajar pelatihan itu banyak banget. Bisa analogi lagi kayak misalnya itu buffet makanan deh all you can eat yang breakfast gitu kan, kita sayur ada, dessert ada, waffle ada, nasi goreng semuanya ada. Itu udah tersedia semua gitu loh. Nah, gimana caranya kita pinter-pinter untuk memilih kebutuhan sesuai kebutuhan. Terus juga emang kalau bisa sebanyak itu jangan sampai kekenyangan. Coba dipilih mana yang oke buat kita gitu. Nah, aku melihat salah satunya platform KTLN yang menyediakan banyak short course itu banyak banget temanya. Nah, teman-teman bisa langsung pilih mana gitu. Jangan sampai terlena, dipilih semua, diikutin semua, tapi malah gagal nggak bisa fokus ceritanya. Jadi memilih kemampuan kita, semua perjalanan kita disaring, difilter, pilih dan daftar yang sesuai sama cerita yang mau kita angkat itu sih. Oke. Jadi itu gimana caranya milih sama mengemas semua perjalanan cerita kita itu. Gitu. Oke. Nah, kalau aku sendiri tuh ngerasain belum persiapan gini. Iya Tapi kata si Via kan Gimana? Bagaimana mau sukses kalau terlalu banyak Nah, Tapi itu. Oke, baik. Nah, sekarang mau aku tanyain. Tadi kan udah proses seleksi dan tahapan-tahapannya ya. Culture shock dan apa hal yang paling dirindukan ketika kalian keterima di sana? Otomatis kan perlu adaptasi lingkungan baru karena orang-orangnya beda, lingkungannya beda, terus mungkin mata uangnya beda, kursnya beda, gitu kan? Ya, terus pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang kalian tinggalkan di Indonesia, terus nggak dilakukan di sana ada kan gitu. Nah, kira-kira apa kayak sih? Oh, aku ditodong say. Jangan Ditarget marah aja saya. makanya. Ditarget Saya saya. dengerin kakak nih. Kalau aku culture shock tuh lebih ke cara belajar ya. Ya. Kalau di Indonesia itu kan waktu aku dulu masih S1 gitu. Oke. Belajar tuh bisa SKS gitu. Nah, kalau di sana kita nggak bisa belajar SKS. Jadi apa yang kita pelajarin besok di kelas, kita malam itu harus baca. Oke. Kita harus baca materinya. Kalau kita nggak baca materinya besok di kelas tuh kayak kamu tahu meme kucing yang nah itu kayak gitu. Itu. Terus banyak kan nulis. Terus culture shock tuh banyak kan nulis. Oke. Seperti yang udah disampaikan sama si Nisa tadi, kita nulis esai bahasa Indonesia aja jarang gitu kan. Apalagi itu esai dalam bahasa Inggris Iya. gitu. Apalagi dengan berangkatnya aku IELTS-nya 6,5 gitu kan. Jadi kupikir dengan modal IELTS 6,5 tuh udah lumayan jago lah, Oke. minimal bisa nulis. Ternyata masih struggle tidak juga bisa. ya. Ternyata dengan IELTS segitu tuh masih susah gitu Oke. nulis. Bahkan esai pertama aku tuh di komen gini sama dosen aku. Your idea is hard to follow. Aduh. Sampai speechless ya. Karena aku pikir esai aku udah keren gitu, ternyata your idea is hard to follow. Menurut aku harus belajar nulis lagi. Jadi pada saat itu aku minta waktu sama dosen aku ini buat ngajarin aku nulis. Aku minta waktu ekstra gitu tambahan setelah kuliah. Jadi aku di private tuh caranya nulis kakak. Iya ya. Kenapa? Jadi aku berpikir ini saran juga untuk LPDP. Jadi untuk mungkin untuk PK-nya persiapan keberangkatan menurut aku masukan dari aku mending diperbanyak awarding itu latihan untuk menulis essay writing atau academic writing gitu. Menurut Apalagi aku, yang keterima di luar ya. betul. Jadi lebih mendalami itu sih academic writing itu sih. Sama presentasi sih karena setiap minggu tuh kayak akan ada banyak presentasi dan presentasi kan kayak pribadi gitu kan. Jadi kita harus gimana cara mendeliver ide-ide kita dalam teks akademik ini dan semua orang tuh ngerti dengan bahasa Inggris yang pas-pasan ini, tapi sebenarnya ya terlewati juga sih gitu. Tapi saran aku untuk LPDP itu. Oke, Kesti.
Kalau dari aku, culture shock adalah di UK itu kan cuma kuliah setahun. Banyak banget liburnya. Jadi harus study life balance gitu. Oke. Jadi ada reading week, terus juga ada summer break, setiap season ada liburnya gitu. Oke. Jadi banyak banget belajar mandiri. Pun ada cerita unik sebenarnya waktu itu pernah dapat email di bulan November, di 2 bulan setelah aku kuliah, itu udah masuk email judul disertasi lo apa nih idenya. Udah masuk itu dari departemen gitu kan. Tapi beberapa menit setelahnya ada lagi join ya opening part welcoming party gitu. Jadi kayak di saat yang bersama ya departemen nyuruh harus mana yang saya prioritaskan ya? Gitu. dia nyuruh gue nge-propose disertasi apa mau party dulu kita gitu. Oh Bisa jadi kali ya. gitu. Iya, jadi kayak Jadi yang dilakukan bawa laptop ke Party. nggak perlu ngerjain gitu, enggak dong gitu. Jadi itu sih lebih ke tuntutan untuk study life balance dan emang belajar mandiri kalau di UK itu sangat-sangat diprioritaskan karena banyak banget libur, banyak banget yang kita emang nggak harus di kampus. Jadi itu kalau kita nggak belajar mandiri kita bakal lost on track gitu. Jadi Oke. itu sih lebih Luar gitu. biasa. Oke, Culture shock. selanjutnya Kak Anissa. Aku. Kirain Ayuna dulu. Makanya lihat mata saya ya. Matanya ke semuanya kan, Kak? Kodenya di situ. Oke. Kalau aku tuh justru malah merasa kuliah S2 di luar negeri, terutama di Inggris itu semua pihak tuh membantu gitu, dari dosen, support kampus juga. Jadi kayak tadi yang aku sempat udah bilang kan di awal, takut banget nih nggak bisa ngerjain esai, takut banget nih nggak bisa ngomong presentasi. Nah tapi kampus itu menyediakan banyak sekali, kalau di tempatku tuh kayak Tutor di, gitu ya? di awal tuh ada banyak kelas-kelas terkait academic writing, presentation, speaking, pokoknya banyak banget kelas dan aku ikutin semuanya gitu. Jadi kayak setiap minggu itu ada kelas-kelas dari untuk international student mereka gitu. Jadi mereka sadar bahwa si international student ini kan bukan first language-nya ya bahasa Inggris gitu. Jadi memang mereka tuh kasih banyak banget support dan maksudnya agak terharu juga kayak oh ternyata ya emang selain kita udah bayar ya mungkin. Jadi mereka memberikan segala macam fasilitas. Jujur gitu. banget ya, Kanisa. Iya. Jadi emang banyak banget fasilitas yang bahkan kalau misalnya sebelum kita submit tugas, itu kita bisa email dulu nih ke tim mereka gitu, si academic team ini, untuk kita tanya sebenarnya esai kita tuh sudah sesuai structure atau belum sih gitu. Jadi memang sebelum submit tugas itu kebanyakan international student tuh akan email dulu ke tim tersebut, nanti akan dikasih tahu, oh kayaknya structure kamu mending kayak gini gitu kayak, oh kayaknya kamu kebanyakan introduction, kebanyakan conclusion gitu. Jadi menurutku tuh untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, jadi itu mungkin penting semangat banget. ya, Membantu semangat juga ya buat teman-teman kalau takut bahasa Inggris, pengen kuliah di luar negeri tapi takut bahasa Inggris, tenang aja, kebanyakan negara-negara maju itu Malah memberikan mereka supportif, Iya, lebih supportif ya. mereka memberikan support. Jadi kayak bahkan dosenku tuh maksudnya dia bilang kayak nggak apa-apa, kayak nggak perlu takut. Jadi kalau di Indonesia ini jujur ya, di Indonesia itu aku takut ngomong bahasa Inggris. Karena kita Karena salah apa bilang nih? ada banyak Indonesia ya. Bijak. Sedangkan mereka tuh kayak bahasa Inggris kita pas-pasan selalu ditanggapin dengan wonderful. Itu fantastic ya kan. Kayak jadi kita semangat gitu ya. Jadi ngomong apapun kita semangat. Jadi ya buat teman-teman ya itu kejar dulu si IELTS-nya sampai dengan sesuai dengan apa ya syarat beasiswa itu berapa. Tapi ke depannya masalah kuliahnya gimana itu benar-benar sangat membantu. Dan aku nggak tahu ya kalau misalnya di Aussie ya, kalau kayak modelnya di UK itu kalau misalnya teman-teman bahkan kayak teman-teman ngajuin extension tugas dengan alasan mental Bisa health, sih, itu bisa. bisa gitu. Jadi Sama ya. Sama, iya, sama, jadi bisa. kayak teman-teman tuh kayak tinggal ngisi form tanpa harus ada bukti. Yap. Tinggal bilang aja kayak ya itu Gitu, apa maksudnya, mental health segala macam. Itu mereka tuh bisa kasih extension Iya. untuk tugas. Iya. Oh. Tambahan 3 hari gitu. Betul. Di gitu. luar negeri kok amat sangat aware. Sangat Iya aware, betul bener. sekali. Jadi langsung jangan takut ya kalau Iya. bahasa Inggrisnya pas-pasan. Bener. Pasti didukung. Kadang tuh kalau presentasi tuh kayak kadang gua tadi ngomong apa ya gila. Tapi orang-orang tuh kayak ngerti gitu. Terus mereka tuh kayak antusias. Terus nanya. Sambut. Terus mereka tuh kayak nanya gitu. Jadi aku merasa kayak Oh berarti gue benar ya. Tapi emang enaknya itu kita nggak mungkin takut buat nanya. Karena di sana justru nanya, Nanya, mengkritisi itu malah Iya. tuntut gitu. dan kita nggak takut nanya. Kalau di sini kan kita nanya, Iya. nanya Iya. mulu. Tolong disensor.
Maksudnya di Abdi Muda ya. Tim Gitu. sapu juga saya ya. Oke. Oke, gimana Ayuna? Kalau aku sih karena nggak selama dari kakak lainnya ya yang studi S2. Nah, ini kan karena short course. Nah, biasanya short course itu memang fokus ke teknis pekerjaan dan fokus satu topik gitu. Nah, kalau di sini aku culture shocknya adalah terutama di Aussie ya. Yang pertama mereka tuh menjunjung tinggi JETSI. Inklusivitas gitu. inclusivity. Itu yang kayak di Indonesia kayak belum ada nih gitu kayak belum terlalu dikuatkan nih. Itu pertama Oke. JETSI. Yang kedua adalah karena ini bagian teknis adalah yang aku agak kaget mereka always bring their ID card gitu. Selalu membawa ID card apapun acaranya atau apa mereka selalu menukarkan ID card itu. Jadi kalau misal teman-teman nih ada yang join short course atau training-training di luar negeri, bawalah ID card kalian. Karena itu ternyata bisa membuka peluang jendela networking gitu ya, apapun itu ke depannya. Terus yang ketiga nih jujur selama perjalanan ke luar negeri itu susah sekali mendengar azan ya. Iya. Itu Oh, hal yang lumrah dan maklum, tapi itu kayak yang dirindukan akhirnya ketika balik ke Indonesia tuh kayak alhamdulillah Bener, denger azan. Oke. Alhamdulillah makanan halal mudah. Itu sangat mudah. Ternyata ID card di sana bukan cuma jadi tapping KRL ya. Lebih ke bukan ID kan sih kayak kartu nama. Name card, Name card ya benar-benar name Oke, card. luar biasa, nggak terasa perjumpaan kita ngobrol-ngobrol selama 5 jam ini. Nggak berasa ya, Kak, Nggak ya? berasa, luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, ini singkat aja teman-teman bisa jawab. Satu pesan buat ASN mungkin yang sedang proses mengajukan beasiswa atau yang masih ragu deh buat mulai mau apply beasiswa, teman-teman bisa kasih satu pesan singkat, mungkin motivasi juga buat teman-teman yang masih ragu ya. Silakan Kak Esti deh. Dari aku start now, mulai dari sekarang. Kalau misalnya ada kegagalan, ingat jangan uninstall aplikasinya, tapi tetap swipe left, cari beasiswa yang cocok, sama karena all you can eat ini banyak, langsung aja dipilih cerita mana yang teman-teman mau ceritain buat si beasiswa itu. Gitu. Oke, luar biasa, keren. Kanisa. Oke, kalau dari aku kesempatannya tuh banyak banget. Cari tahu banyak banget dari bisa googling, bisa tadi pakai platform KTLN, banyak juga seminar-seminar beasiswa. Jadi pilihannya banyak banget. Jangan bilang kayak nggak ada nih beasiswa yang mana yang cocok sama aku. Banyak banget. Jadi mulai sekarang rajin cari-cari informasinya. Oke, luar biasa. Kak Yuna. Kalau dari aku keep moving forward gitu aja. Apapun yang terjadi di belakang lupain, dibuat pelajaran, terus tetap maju. Luar biasa. Kak Yusi. Aduh, udah diambil semua. Ya udah, sepakat. Jangan lupa mungkin DM kita ya, bukan DM lo. Jangan lupa tutoring gitu. Udah. Karena waktu Terus jangan dengerin suara-suara sumbang yang tidak suportif itu. Even itu dari orang terdekat, yang penting gas aja, Bener, gas. Oke, luar Valid, biasa valid. ya. Keren-keren, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini luar biasa, temanya luar biasa dan aku rasa nih tema ini nih selalu menjadi highlight di kalangan ASN karena ternyata teman-teman tuh banyak butuh informasi ini tapi mungkin keterbatasan informasi atau keterbatasan komunikasi gitu kan. Jadi mereka nggak ada platform buat tahu gitu. Dan semoga isu-isu beasiswa ini bisa jadi bahan untuk kita bikin acara yang lebih keren lagi selain podcast karena di Abdi Muda ternyata banyak potensi-potensi yang luar biasa gitu. Dan Nextnya Kak Rifki jadi narsum ya. Amin. ya dapetin aja dulu beasiswa gitu. Ya maksudnya itu. dari sini kita buka akses dulu nih buat teman sobat Abdi Muda bisa Betul informasi. banget. Ya, jadi gimana kalau tiba-tiba ada yang DM, ada yang follow? Kita gas. Gas aja. Yes ya, oke. Jadi misalnya teman-teman mau butuh informasi silakan di DM kakak Di DM kami ya, ini. Nanti ada di description ya. Oke, terima kasih untuk disposisi kali ini luar biasa banget bintang tamu kita, boleh tepuk tangan sekali lagi. Untuk itu saya undur diri. Host magang kali ini dengan Rifki Rahadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Keren.